Ketika kita merasakan tiga tanda ini, maka tidak usah repot-repot nyari tahu kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri jika kamu masih jodohnya mantan, meski mantan sudah benar-benar gak mau balik lagi denganmu. Ya. Nah, jadi ada 3 hal pada diri kita yang bisa kita rasakan. Jika sesungguhnya kita ini adalah jodoh sejatinya mantan, masih rezekinya mantan ya. Kenapa kita melihat ciri-cirinya pada diri kita ya? Ada orang yang setelah perpisahan itu terjadi lebih beruntung karena dia masih bisa ketemu dengan mantannya. Entah mantannya ini teman kerjanya, rumahnya dekat begitu dan seterusnya. Sehingga dia masih bisa melihat langsung ya perubahan apa, tanda-tanda apa, ciri-ciri apa yang ada pada diri mantannya. Nah, terus bagaimana dengan orang yang setelah perpisahan itu terjadi sama sekali tidak punya kesempatan untuk ketemu dengan mantannya? Bahkan dia tidak tahu posisi mantannya di mana sekarang ya. Dia bertanya kepada teman-teman sahabat-sahabatnya mantannya, semuanya bilang tidak ngerti mantan di mana sekarang, tidak tahu nomor teleponnya berapa, tidak menggunakan media sosial. Nah, maka kepada diri kitalah kita melihat apakah ada ciri-ciri jika kita ini masih jodohnya mantan. Ini persis seperti orang yang berjodoh, menikah, ya, dan mereka sebelumnya sama sekali tidak saling mengenal, walaupun yang seperti itu ya artinya sama sekali belum saling mengenal, tahu-tahu ketemu berjodoh dengan yang sudah jadi mantan dan tetap berjodoh, tentu ciri-cirinya berbeda. Tapi keadaannya kurang lebih sama. Ya, sama sekali tidak punya kesempatan untuk ketemu saling melihat pada saat ini. 3 ciri-cirinya. Yang pertama, perasaan cinta di hati kita kepada mantan sama sekali tidak berubah, tidak pudar. Karena banyak orang setelah perpisahan itu terjadi, rasa cinta itu berubah jadi benci. Ada juga orang yang setelah perpisahan itu terjadi, cepat sekali dia melupakan. Ya, dia segera menemukan pengganti mantannya. Ya, hari ini berpisah pakai teriak-teriak, pakai histeris dan seterusnya. 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian dia sudah dapat penggantinya. Dia sudah menggandeng orang lain ketika jalan di mall. Nah, perasaan cinta di hati kita itu adalah pertanda yang sangat penting. Apakah dia berubah? Apakah tidak? Nah, kalau tidak ada perubahan di situ, itu adalah tanda yang paling penting jika mantan itu masih jodoh kita atau kita ini masih jodohnya mantan. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, jadi rasa cinta di hati itu adalah tanda yang sangat penting bahwa kita akan bersama dengan orang yang kita cintai, ya. Yang kedua, kita tidak pernah berhenti berjuang, berusaha agar kita menjadi seseorang yang mantan inginkan. Jadi meskipun kita tidak tahu mantan ada di mana, yakinlah bahwa mantan itu juga masih penasaran dengan kehidupan kita. Biarpun sepertinya dia berusaha melupakan kita, tapi sedikit banyak dia tetap memata-matai hidup kita, entah melalui media sosial kita atau dengan cara apapun. Ya, misal bertanya kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita ya. Nah,
Setelah dia tanya, dia bilang ke teman-teman kita, kamu janji ya, jangan cerita-cerita ke kita bahwa mereka pernah ketemuan dan seterusnya. Nah, jadi mantan itu tetap penasaran. Nah, karena itu berusaha. Tampilkan ya bahwa kita melakukan perubahan besar dalam hidup kita yang membuat kita menjadi seseorang yang dia inginkan. Menjadi seseorang yang pantas bersanding dengan mantan di pelaminan sebagai pengantin atau menikah dengan mantan. Apa yang mantan tidak sukai dari diri kita? Misal kita emosional, nah, kita tunjukkan perubahan itu. Misal selama ini kita pengangguran, kita sekarang bekerja dan produktif. Nah, usaha ya itu akan sangat menentukan arah keberhasilan kita. Seseorang berusaha, maka dia akan mendapatkan hasil dari usahanya. Kita berusaha sekarang ini, ya bekerja sekeras-kerasnya agar mantan tertarik kepada kita, maka mantan akan tertarik kepada kita. Karena apa yang kita usahakan itu, itulah hasil yang akan kita dapatkan. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga, kita tidak pernah berhenti berdoa agar dia jadi jodoh kita, agar kita jadi jodoh dia. Itu penting sekali. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Bahkan karena doa itu posisinya sangat penting, kekuatan doa itu bahkan bisa mengubah takdir. Perpisahan bisa jadi adalah petunjuk, ya, adalah tanda bahwa kita dan mantan gak jodoh. Tapi ketika kita masih mau berdoa, takdir bisa berubah. Dari tidak berjodoh jadi berjodoh. Artinya, perpisahan, jika itu adalah tanda kita dan mantan tidak berjodoh, ketika takdir berubah, maka mantan akan kembali, ya, akan ada tanda yang baru jika kita dan dia berjodoh. Nah, salah satunya mantan akan kembali sendiri. Jadi satu-satunya yang bisa mengubah takdir hidup kita dan mantan kalau kita dan dia tidak berjodoh adalah doa. La yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, menolak takdir illa doa, kecuali doa. Jadi, ketika kita merasakan 3 tanda ini, maka tidak usah repot-repot nyari tahu kemana-mana. Ya, apakah kita masih jodoh dia atau bukan? Ada 3 tanda ini, kita dan mantan masih jodoh. Insya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.